Pernahkah kalian mendengar tentang Nabi Sulaiman yang bisa berbicara dengan hewan? Atau tentang burung kecil yang membawa pesan penting untuk menyelamatkan sebuah kerajaan besar? Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dan burung hudhud adalah salah satu kisah yang penuh dengan hikmah dan pelajaran luar biasa. Yuk, simak cerita lengkapnya dan temukan rahasia di balik kisah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Legenda Hikmah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Di sini kami akan menyajikan kisah-kisah inspiratif dan penuh hikmah dari para nabi, dengan harapan bisa menjadi teladan bagi kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol like jika kalian menyukai cerita seperti ini. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya yang penuh dengan hikmah. Share juga video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari cerita ini. Buat teman-teman yang ingin menambah pahala, yuk tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Karena dengan bersalawat, insya Allah kita akan semakin dekat dengan beliau dan mendapatkan keberkahan dalam hidup kita. Baiklah, mari kita masuk ke kisah yang sangat menarik ini. Kisah ini diawali dengan Nabi Sulaiman, seorang nabi sekaligus raja yang memiliki kekuasaan luar biasa. Tidak hanya manusia, tetapi juga jin dan hewan berada di bawah kekuasaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Nabi Sulaiman mukjizat yang luar biasa. Salah satunya adalah kemampuan untuk berbicara dan memahami bahasa hewan. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman memimpin pasukan besarnya untuk berpatroli. Pasukan itu terdiri dari manusia, jin, dan berbagai jenis hewan. Nabi Sulaiman selalu memastikan bahwa semua makhluk dalam pasukannya hadir dan terorganisir dengan baik. Namun, di tengah pengecekan, Nabi Sulaiman mendapati ada satu makhluk yang tidak tampak. Makhluk itu adalah burung hudhud. Burung hudhud adalah burung kecil yang sering terbang jauh dan memiliki kemampuan untuk melihat berbagai tempat dengan detail. Saat mengetahui burung hudhud tidak ada di tempatnya, Nabi Sulaiman sedikit marah. Ia berkata, "Di manakah hudhud? Jika ia tidak memiliki alasan yang jelas, aku akan memberikan hukuman kepadanya." Tak lama kemudian, burung hudhud datang dan segera memberikan salam kepada Nabi Sulaiman. Dengan penuh rasa hormat, hudhud menjelaskan bahwa ia memiliki kabar penting dari sebuah kerajaan yang sangat jauh, yaitu negeri Saba. Negeri itu dipimpin oleh seorang ratu yang bijaksana bernama Ratu Bilqis. Namun, ada satu hal yang membuat hudhud merasa sedih, yaitu bahwa Ratu Bilqis dan rakyatnya tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembah matahari. Hudhud menggambarkan kerajaan itu sebagai negeri yang kaya, makmur, dan penuh kemewahan. Istana Ratu Bilqis sangat megah dan rakyatnya hidup dengan sejahtera. Namun, semua kemewahan itu tidak dibarengi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar kabar ini, Nabi Sulaiman merasa bertanggung jawab untuk mengajak Ratu Bilqis dan rakyatnya untuk mengenal dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman kemudian menulis sebuah surat yang berisi ajakan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat itu ditulis dengan sangat bijaksana dan penuh rasa hormat. Nabi Sulaiman tidak ingin memaksa, tetapi mengajak dengan kelembutan hati. Ia memberikan surat itu kepada hudhud dan memintanya untuk menyampaikan surat tersebut kepada Ratu Bilqis. Hudhud pun terbang menuju kerajaan Saba. Dengan penuh kehati-hatian, hudhud meletakkan surat tersebut di istana Ratu Bilqis. Saat membuka surat tersebut, Ratu Bilqis merasa heran dan penasaran. Isi surat itu sangat berbeda dari surat-surat yang pernah ia terima sebelumnya. Surat itu tidak hanya menunjukkan kekuasaan Nabi Sulaiman sebagai seorang raja, tetapi juga memperlihatkan kebijaksanaan beliau sebagai seorang nabi. Ratu Bilqis pun berkumpul dengan para penasihatnya untuk membahas isi surat tersebut. Setelah berdiskusi, ia memutuskan untuk bertemu langsung dengan Nabi Sulaiman. Ia membawa para pengawalnya dan berangkat menuju kerajaan Nabi Sulaiman dengan penuh rasa hormat. Setibanya di kerajaan Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis merasa kagum melihat keindahan istana yang luar biasa. Ia melihat bagaimana Nabi Sulaiman memimpin rakyatnya dengan adil dan bijaksana. Nabi Sulaiman juga menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang telah memberikan kemampuan untuk memimpin bukan hanya manusia, tetapi juga makhluk-makhluk lain seperti jin dan hewan. Dalam pertemuan tersebut, Ratu Bilqis mulai merasakan kebenaran ajaran yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman. Akhirnya, setelah mendengar nasihat dan penjelasan dari Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis memutuskan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun memeluk agama Islam dengan hati yang ikhlas, dan seluruh rakyatnya mengikuti langkahnya. Kisah ini memberikan banyak pelajaran bagi kita. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menggunakan makhluk kecil seperti burung hudhud untuk menyampaikan pesan yang sangat besar. Kedua, kisah ini mengajarkan bahwa kekuasaan yang besar harus dibarengi dengan rasa tanggung jawab dan kebijaksanaan. Nabi Sulaiman tidak menggunakan kekuatannya untuk memaksa orang lain beriman, tetapi ia mengajak dengan penuh kelembutan. Inilah contoh dakwah yang penuh hikmah. Demikianlah kisah Nabi Sulaiman dan burung hudhud yang penuh dengan pelajaran dan hikmah. Dari kisah ini kita belajar bahwa setiap makhluk sekecil apapun bisa memiliki peran besar dalam membawa kebaikan dan dakwah. Semoga kisah ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu berbuat baik dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan. Sebelum video ini berakhir, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kalian merasa video ini bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari kisah ini. Terima kasih telah menonton dan sampai bertemu di video selanjutnya dengan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.